Petir yang terang menari-nari dengan ganas di langit bagaikan naga besar yang mengaum. Seketika, cahaya petir yang terang menyambar dari segala arah. Akhirnya, petir-petir itu bersatu untuk menyerang tubuh boneka iblis bumi. Petir itu mendarat dengan keras di tubuh boneka iblis bumi. Sebuah petir berwarna perak terang meledak. Seketika, petir itu berubah menjadi ular listrik kecil yang tak terhitung jumlahnya mengalir di sepanjang kulit boneka iblis bumi sebelum memasuki tubuhnya. Kekuatan cemerlang mengalir ke tubuh boneka iblis bumi, dengan cepat memperkuat tulang-tulangnya dan kulitnya yang keriput. Dilihat dari kejauhan, boneka iblis bumi tampak seperti dewa petir yang tergantung di langit. Kilatan petir berkelap-kelip dalam radius 100 kaki. Momentum yang mengerikan itu menyebabkan orang-orang tanpa sadar merasakan kulit di kepala mereka mati rasa. Xiao Yan berdiri dengan kedua tangan di belakangnya di atas panggung batu. Boneka iblis bumi dengan paksa menerima semua petir 5 warna yang melesat ke arahnya, membuatnya sangat rileks. Dia bahkan tidak perlu membuang sedikit pun kekuatan untuk menghadapi petir pil yang merepotkan ini. Gemuruh guntur menggema tanpa henti di langit. Awan guntur 5 warna yang bergejolak merupakan alat penghasil petir yang terus-menerus menyemburkan petir yang kuat. Akhirnya, mereka mendarat di tubuh boneka setan langit. Awan petir 5 warna itu melonjak. Ini berlanjut selama 10 menit sebelum akhirnya berhenti. Hampir 100 petir yang menakutkan turun dari awan petir selama 10 menit ini. Untungnya, sambaran petir ini tidak melukai boneka iblis bumi. Sebaliknya, permukaannya yang berwarna perak terang itu samar-samar berbintik-bintik dengan kilau keemasan. Itu memang layak menjadi petir pil 5 warna. Mata tajam Xiao Yan adalah yang pertama kali menemukan kilau keemasan yang berkelap-kelip di sekitar tubuh boneka iblis bumi. Seketika, ekspresi kegembiraan tanpa sadar muncul di matanya. Meskipun warna emas ini sangat redup, Xiao Yan cukup puas dengannya. Dia jelas mengerti kekuatan luar biasa seperti apa yang dibutuhkan untuk mengembangkan boneka iblis bumi menjadi boneka iblis langit. Namun, seluruh tubuh boneka iblis langit berwarna emas. Saat ini, boneka iblis bumi masih jauh darinya. Ekspresi pikiran melintas di wajah Xiao Yan setelah dia merasa gembira. Dia bergumam pelan, ini tidak cukup. Sementara Xiao Yan merenung, awan petir 5 warna di langit tampak menjadi agak ganas ketika petir diserap oleh boneka iblis bumi. Seketika, awan itu bergejolak. Kekuatan hisap yang tidak biasa tiba-tiba melonjak keluar dari awan. Semua orang tercengang saat menemukan beberapa awan petir muncul seperti sedang ditarik oleh sesuatu. Mereka perlahan berkumpul di sekitar petir pil 5 warna. Semua orang tercengang saat melihat pemandangan ini. Bahkan Xuan Kongzi dan yang lainnya tidak menyangka bahwa petir pil ini akan membentuk perubahan yang tidak biasa. Ekspresi kelompok Chaoying menjadi tercengang. Mereka menyaksikan petir pil di atas kepala mereka berkumpul di langit tempat Xiao Yan berada. Sesaat kemudian, awan petir yang sangat besar menutupi langit. Nasib bocah ini sungguh buruk. Bahkan surga pun membantuku. Mugu tua, yang awalnya kecewa, menjadi terkejut karena perubahan ini. Kegembiraan liar segera melonjak di matanya. Ini adalah kesempatan yang diberikan surga kepadanya. Tiba-tiba, awan petir yang sangat besar itu menimbulkan keributan di stadion. Kekuatan petir di langit sangat menakutkan. Jika petir itu tiba-tiba menyambar, kemungkinan besar mereka yang hadir bisa terluka parah. Petir pil telah menarik satu sama lain dan berkumpul di tempat yang sama. Kekuatan ini akan melonjak sekali lagi. Haruskah kita campur tangan? Dalam situasi seperti itu, tidak berlebihan bagi kita untuk campur tangan. Xuan Kongzi mengernyitkan alisnya sedikit saat mengamati fenomena aneh di langit. Akhirnya, ia bertanya kepada orang-orang di sekitarnya. Ia sedikit khawatir bahwa Xiao Yan akan mengalami kecelakaan dalam situasi seperti ini. Kita tunggu sebentar dulu. Anak kecil ini tidak tampak khawatir. Wanita cantik itu menggelengkan kepalanya sambil menjawab dengan lembut. Kelompok Xuan Kongzi menoleh ke arah Xiao Yan di atas panggung batu setelah mendengar kata-katanya. Mereka memang melihatnya dengan kepala terangkat, menatap awan badai yang pekat di langit. Wajahnya tidak hanya tanpa rasa khawatir, dia bahkan tampak bersemangat. Ini. Bahkan Xuan Kongzi pun akhirnya menganga lebar saat melihat kejadian ini. Seketika, ia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Tampaknya ia memang meremehkan Xiao Yan. Energi di sekitar alun-alun menjadi luar biasa ganas dengan awan petir yang berkumpul. Kekuatan guntur yang mengerikan menyebar di langit, menyebabkan doki di dalam tubuh seseorang tampak sedikit lamban saat ini.
Awan petir itu akhirnya melepaskan kekuatan penghancurnya yang mengerikan segera setelah menggumpal. Petir yang terang melesat turun dari awan besar itu ke segala arah. Arahnya tiba-tiba berubah saat terbang di udara, dan semuanya mengarah ke boneka iblis bumi di langit. Banyak petir yang penuh dengan kekuatan mengerikan jatuh ke boneka iblis bumi seperti badai. Seketika, suara logam yang jernih bergema di seluruh stadion. Tubuh boneka iblis bumi terus-menerus jatuh akibat serangan petir yang ganas ini. Ruang di sekitarnya membentuk beberapa retakan spasial hitam pekat di tengah serangan ini. Betapa dahsyatnya petir itu! Banyak sekali ekspresi orang yang berubah ketika mereka melihat garis-garis spasial hitam pekat. Mata mereka tercengang saat mereka melihat boneka iblis bumi yang semakin kuat di dalam langit yang dipenuhi petir. Meskipun mereka tidak dapat merasakan aura boneka iblis bumi, siapapun dengan mata tajam dapat mengatakan bahwa boneka iblis bumi semakin kuat di tengah petir yang turun dari langit. Petir terang yang terus berjatuhan menyebabkan senyum di wajah Xiao Yan semakin terlihat. Dia telah menemukan bahwa kilau berwarna emas pada boneka iblis bumi semakin meluas saat petir yang menyambar semakin banyak. Xiao Yan menjilat bibirnya dengan lembut. Matanya yang hitam pekat dipenuhi dengan harapan. Awan petir itu tebal dan menutupi langit. Suara guntur yang berulang-ulang menyebabkan banyak orang merasa telinganya mati rasa. Hari ini, mereka telah menyaksikan petir pil terbanyak yang pernah mereka lihat dalam hidup mereka. Selain itu, hal yang benar-benar membuat orang lain terdiam adalah bahwa petir pil yang spektakuler seperti itu tidak dapat menghadapi boneka kecil, menyebabkan mereka merasa ragu atas kekuatan petir pil ini. Tentu saja keraguan semacam ini segera sirna setelah melihat ruang hitam pekat terbelah di sekitar boneka iblis bumi. Petir pil yang terbentuk tidak diragukan lagi merupakan hal yang mengerikan. Hujan petir terus berlanjut selama hampir setengah jam. Setelah setengah jam ini, sambaran petir yang terang di langit menghancurkan semua yang ada di sekitar mereka dengan dahsyat. Tentu saja, mata dan telinga mereka yang hadir juga hancur. Setelah setengah jam pembaptisan pil petir, tubuh boneka iblis bumi yang awalnya berwarna perak cemerlang telah berubah setengah menjadi warna emas berkilauan. Pil petir melanjutkan penghancurannya meskipun ia merasa tidak puas. Akhirnya, ia tanpa sadar melepaskan tulang yang sulit dikunyah ini. Energi yang berfluktuasi dalam lapisan awan perlahan memudar. Setelah itu, awan petir tebal perlahan tersebar di depan banyaknya tatapan di bawah. Ketika petir pil yang menakutkan ini akhirnya mundur, Xiao Yan menyaksikan kepingan perak yang tersisa seukuran telapak tangan di tubuh boneka iblis bumi tiba-tiba berubah menjadi warna emas. Saat boneka iblis bumi berubah menjadi warna emas, Xiao Yan samar-samar dapat merasakan bagian dalam boneka iblis bumi mengalami transformasi mengerikan. Setelah awan petir itu menghilang, boneka iblis bumi berwarna emas itu juga melompat berdiri. Setelah itu, ruang terdistorsi, dan suara, "Ci," muncul di depan Xiao Yan. Setelah itu, boneka itu berdiri di sampingnya seperti penjaga yang paling setia. Apakah ini akhirnya akan berhasil? Mata Xiao Yan memanas saat menatap boneka iblis bumi di depannya. Tangannya dengan lembut menekan kulitnya yang berwarna keemasan. Anehnya, tidak ada sedikit pun rasa keras yang tersisa. Sebaliknya, kulitnya tampak lebih lembut. Xiao Yan mengangkat alisnya saat merasakan perubahan ini. Dia menjentikan jarinya dan api hijau giok menggumpal menjadi bentuk belati di ujung jarinya. Setelah itu, api itu dengan ganas memotong kulit berwarna emas boneka iblis bumi. Ketika api itu berubah menjadi belati, Xiao Yan terkejut saat menemukan bekas luka putih samar terbentuk di kulitnya. Selain itu, bekas luka putih ini secara otomatis menghilang. Pertahanan yang mengerikan. Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara dingin saat melihat ini. Matanya membara saat menatap boneka iblis bumi. Namun, menyebutnya boneka iblis langit mungkin lebih tepat sekarang. Setelah bertahun-tahun dipersiapkan, boneka yang dibuat Xiao Yan ini akhirnya telah berevolusi ke tingkat tertinggi. Dengan boneka setan langit, Xiao Yan akan memiliki kartu truf penyelamat nyawa lainnya. Xiao Yan tersenyum lembut sambil menepuk-nepuk lengan boneka iblis langit. Dia tersenyum. Hasil dari pertemuan pil ini jauh melampaui harapannya. Ketika awan tebal di langit menghilang, cahaya hangat kembali menyebar. Cahaya itu menyelimuti stadion yang telah hancur oleh petir pil. Suhu ini menyebabkan banyak orang merasakan perasaan terlahir kembali yang tidak biasa. Setelah menikmati sinar matahari selama beberapa saat, kepala semua orang di stadion tiba-tiba menoleh ke panggung tinggi tempat kelompok Xuan Kongzi berada. Saat ini, pertemuan pil hampir berakhir. Berikutnya adalah waktu untuk mengumumkan pemenang akhir. Xuan Kongzi di panggung tinggi tersenyum ke seluruh stadion. Segera,
ia melangkah maju. Matanya perlahan menyapu langit sebelum berhenti pada sosok kurus. Aku yang dulu tidak akan mengatakan kata-kata yang tidak perlu saat ini. Pil petir telah tersebar. Semua peserta, silakan keluarkan pil obat yang telah kalian buat. 10 orang yang masih tersisa di panggung batu itu ragu-ragu sejenak setelah mendengar suara Xuan Kongzi. Sejumlah pil obat bulat dan berkilau perlahan terbang dari tangan mereka. Pil-pil itu melayang di depan mereka. Aroma obat yang tertinggal di alun-alun menjadi lebih pekat saat pil obat ini muncul. Banyak sekali tatapan mata yang tertuju ke sana. 9 eksistensi mutiara malam hadir di tengah pil-pil obat yang mengambang. Meskipun kualitasnya bagus dan merupakan pil obat bermutu tinggi tingkat 7 yang dicari-cari, namun tidak menarik perhatian. Ini karena di atas 9 pil obat tingkat 7 ini terdapat 5 pil obat dengan kabut spiritual samar yang mengelilinginya. Meskipun penampilan luar pil tingkat 7 dan pil tingkat 8 serupa, bahkan seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang penyempurnaan pil akan dapat membedakan keduanya. Perbedaan ini adalah perbedaan dalam hal spiritualitas. Energi pil obat tingkat 7 sangat padat. Namun, itu adalah pil mati. Di sisi lain, pil obat tingkat 8 memiliki spiritualitasnya sendiri. Hanya pil obat jenis ini yang bisa disebut pil hidup, atau pil spiritual. 5 pil obat tingkat 8 baru saja muncul ketika mencoba untuk meningkatkan jarak di antara satu sama lain. Pil obat Chaoying dan Danchen adalah yang memiliki spiritualitas terlemah di antara kelima pil obat ini. Kabut spiritual samar-samar bertahan di sekitar pil obat mereka, dan kabut itu samar-samar menggumpal menjadi gambar rubah dan kelinci. Pil obat tingkat 8 sudah memiliki sedikit spiritualitas. Pernyataan ini benar dari penampilannya karena pil tersebut mampu membentuk suatu bentuk. Tak terhitung banyaknya tatapan penasaran yang menatap 5 pil obat tingkat 8 di udara. Pemandangan aneh ini disaksikan oleh banyak orang untuk pertama kalinya. Pil obat tingkat 8 memang luar biasa. Tidak jauh di samping pil obat milik Chaoying dan Danchen terdapat 3 pil obat yang relatif lebih besar. Di antara pil-pil itu, pil obat milik iblis tua King Hua telah membentuk bentuk beruang. Akan tetapi, pil itu tidak memiliki pikiran untuk bertarung. Pil itu hanya menjaga wilayahnya karena ia tahu ia tidak akan mampu menghadapi 2 makhluk ganas lainnya. Saat dikelilingi oleh 4 pil obat tingkat 8 lainnya, pil obat Mugu, yang telah membangkitkan petir pil 4 warna, dipenuhi dengan aura spiritual. Pil itu telah membentuk bentuk harimau ganas yang berulang kali mengaum pada pil pelebur darah penumbuh tulang milik Xiaoyan. Pil itu tampak sangat tidak puas karena pihak lain telah merebut prestise yang seharusnya menjadi miliknya. Sebelum auman harimau itu terdengar, aura spiritual yang pekat dengan cepat muncul di sekitar pil pelebur darah penumbuh tulang. Seketika, pil itu berubah menjadi seekor naga kecil berukuran setengah meter. Ia mengayunkan ekornya dan menghantamkannya dengan keras ke pil obat berbentuk harimau milik Mugu. Pil Mugu dipukul-pukul hingga mengeluarkan suara rintihan yang menyedihkan. Setelah itu, pil itu terbang menjauh dengan sedih. Setelah mengalami pembaptisan petir pil 5 warna, pil pelebur darah penumbuh tulang bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh pil obat kelas 4 ini. Mengikuti bentuk pil obat ini, banyak cahaya tiba-tiba muncul dari mereka. Mereka tersusun seperti pagoda emas. Di puncak pagoda emas itu ada seekor naga kecil yang dipenuhi dengan spiritualitas. Naga itu mengeluarkan raungan panjang ke langit. Cahayanya yang terang seperti matahari yang meledak. Pada saat ini, semua orang dapat dengan jelas merasakan energi murni dan mengerikan apa yang terkandung di dalam pil obat kecil ini. Dari panggung tinggi, Xuan Kongzi menatap pil obat yang tak tertahankan yang telah ditekan oleh pil pelebur darah penumbuh tulang. Dia tanpa sadar tersenyum. Segera, dia berteriak dengan suara keras, spiritualitas dihormati dalam pil obat. Saat ini, pil obat yang paling dihormati dari pertemuan pil ini telah lahir. Pemiliknya adalah juara terakhir dari pertemuan pil ini, juaranya adalah Xiaoyan. Setelah mendengar kata-kata Xuan Kongzi yang singkat dan kuat, banyak sekali tatapan mata yang langsung tertuju ke panggung batu dengan cara yang seragam. Sesaat kemudian, sorak-sorai yang memekakan telinga bergema di langit dengan cara yang mengguncang bumi. Mereka telah menyaksikan terjadinya mukjizat sekaligus kebanggaan besar karena berhasil membalikan keadaan dengan kekuatan sendiri. Kesombongan ini menyebabkan hati banyak orang menjadi kacau. Akibatnya, darah mereka mendidih. Xiaoyan menatap stadion yang mendidih dari panggung batu di atas. Tanpa sadar dia tersenyum. Seketika, matanya menatap ke langit sambil bergumam pelan dalam hatinya. Guru, murid ini tidak membuatmu kehilangan muka. Chaoying dan yang lainnya memperlihatkan ekspresi iri di mata mereka saat melihat Xiaoyan,
yang menjadi pusat perhatian puluhan ribu orang. Saat ini, dia tidak diragukan lagi adalah orang yang paling memukau di atas panggung. Juara pengumpulan pil. Kualifikasi ini merupakan representasi dari seorang ahli puncak karena semua juara pengumpulan pil dari generasi sebelumnya akhirnya menjadi eksistensi teratas. Poin ini cukup untuk membuat orang-orang di sekitar memahami potensi mengejutkan seperti apa yang dimiliki pemuda kurus ini. Ekspresi Song Qing tampak rumit saat menatap Xiao Yan. Matanya cemburu, tetapi masih menunjukkan ketidakberdayaan yang besar. Penampilan Xiao Yan kali ini telah menyebabkan perasaan kalah muncul di hatinya. Dia bahkan tidak memiliki pikiran untuk mengejar Xiao Yan. Bajingan. Orang yang paling marah tentu saja adalah Mugu. Jabatan juara yang akan diraihnya tiba-tiba menghilang. Terlebih lagi, ia telah diejek oleh Xiao Yan. Bagaimana mungkin hal ini tidak membuat guru alkemis ini, yang memiliki reputasi cukup hebat di Central Plains, menjadi marah? Meskipun dia sangat marah, dia tidak dapat melakukan apapun saat ini. Dia hanya bisa menyaksikan kejayaan tertinggi sebagai juara yang terus-menerus mendarat di pundak Xiao Yan. Bocah, kau seharusnya tidak senang. Aku yang tua ini bersumpah bahwa aku akan berurusan denganmu secara pribadi. Mata Mugu sedikit merah. Kata-katanya tersampaikan dengan akurat ke telinga Xiao Yan melalui penggunaan Douqi. Xiao Yan tersenyum tipis mendengar ancamannya. Dia melirik boneka setan langit di sampingnya dan hawa dingin yang pekat melintas di matanya. Hatinya sudah dipenuhi dengan niat membunuh terhadap Mugu yang sulit diatasi. Begitu masalah 3000 api terbakar selesai, dia pasti akan memberitahu orang tua ini siapa yang akan berhadapan dengan siapa. Saat ini, boneka iblis bumi telah berevolusi menjadi boneka iblis langit. Ditambah dengan Xiao Yi dan Tianhuo Zunze, ada 3 douzun elit di sampingnya. Tidak akan sulit untuk menghabisi Mugu dengan barisan yang menakutkan seperti ini. Tepuk tangan meriah dan menggetarkan jiwa ini berlanjut selama hampir belasan menit sebelum perlahan memudar. Xiao Yan, kau telah menjadi juara pertemuan pil. Di masa depan, kau juga akan menjadi kandidat potensial untuk 3 pemimpin besar menara pil. Xuan Kongzi tersenyum dan menatap Xiao Yan di atas panggung batu sambil berbicara perlahan. Tak terhitung banyaknya tatapan iri dan cemburu yang tertuju pada Xiao Yan saat kata-kata Xuan Kongzi ini terdengar. Calon penerus 3 pemimpin besar pil tower di masa depan. Gelar ini berarti Xiao Yan berpotensi menjadi pemimpin besar pil tower di masa depan. Posisi ini benar-benar berada di puncak benua Douqi. Semua orang yang hadir jelas menyadari betapa hebatnya otoritas para pemimpin besar menara pil. Mereka adalah pemimpin spiritual di hati banyak alkemis di seluruh benua. Pil Tower tidak pernah benar-benar berperang dengan siapapun. Namun, tidak ada seorang pun di benua itu yang meragukan kekuatan mengerikan yang dimiliki oleh faksi kuno ini. Xiao Yan mengangguk pelan di hadapan tatapan iri itu. Terlepas dari apakah ia benar-benar akan menjadi pemimpin besar Pil Tower di masa depan, setidaknya, tidak perlu menolak gelar itu. Seperti yang kukatakan sebelumnya, kau akan mendapatkan gulungan yang berisi metode pelatihan jiwa dari zaman kuno sebagai juara. Xuan Kongzi melambaikan tangannya. Sebuah gulungan kuno dari kulit kambing muncul di dalamnya. Setelah itu, telapak tangannya didorong ke depan. Gulungan kuno ini melesat ke arah Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat di bawah campuran cahaya. Ekspresi gembira melintas di wajah Xiao Yan saat mendengar kata-katanya. Dia telah naik ke tingkat ke-8. Jika dia ingin naik lebih tinggi, dia akan membutuhkan metode pelatihan jiwa. Rumus kata yang dia peroleh dari bubuk nutrisi jiwa terlalu pendek meskipun kadang-kadang berguna. Namun, mustahil baginya untuk naik lagi. Oleh karena itu, apa yang disebut metode pelatihan jiwa dari zaman kuno ini terlalu penting baginya. Xiao Yan melengkungkan tangannya dan dengan tepat meraih gugusan cahaya itu. Cahaya itu menghilang dan memperlihatkan gulungan kulit kambing kuno. Ada perasaan unik yang mengalir dalam hatinya saat tangannya menyentuh kulit kambing itu. Itu memang suatu hal yang baik. Xiao Yan diam-diam memuji dalam hatinya saat merasakan perasaan aneh ini. Dia langsung tertawa. Dengan benda ini, dia akan dapat dengan cepat menstabilkan jiwanya. Meskipun Xiao Yan cukup penasaran dengan metode pelatihan jiwa ini, saat ini bukanlah saat yang tepat untuk melihatnya. Dia membalikan tangannya dan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan di depan banyak mata yang berapi-api. Setelah itu, dia menoleh ke Xuan Kongzi dan menangkupkan kedua tangannya sebagai ucapan terima kasih. Xuan Kongzi tersenyum melihat ekspresi puas di wajah Xiao Yan. Baru setelah tepuk tangan yang bergema di langit perlahan mereda, dia berkata, "Sang juara telah muncul. Alam bintang akan terbuka dalam 2 hari.
Pada saat itu, 10 besar dari pertemuan pil ini akan memiliki kesempatan untuk memasukinya dan menaklukkan 3.000 api terbakar. Kata-kata Xuan Kongzi baru saja terdengar ketika Xiao Yan, yang sudah sedikit tenang, merasakan gelombang kegembiraan yang tak terkendali. Alasan dia berusaha keras adalah untuk 3.000 api terbakar. Tak lama kemudian, api abadi yang melegenda ini akhirnya dapat ditangkap. Tentu saja, bukan hanya Xiao Yan yang bersemangat saat ini, mata yang lain, termasuk Mugu, juga langsung memanas. Jelas, 3.000 api membakar merupakan hal yang menarik bagi mereka. Melihat ekspresi gembira di wajah orang-orang ini, semua orang tahu bahwa pertemuan pil yang agung telah berakhir. Namun, kompetisi belum berakhir. Sasaran perjuangan kali ini bukanlah untuk menjadi juara pertemuan pil. Sebaliknya, itu adalah untuk api legendaris yang abadi, api 3.000 yang membara. Siapakah yang mampu mendapatkan benda unik seperti itu? Pertanyaan ini menyebabkan hati mereka yang hadir dipenuhi dengan antisipasi dan rasa ingin tahu.